Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsalahu bil huda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat Jamiah Majlis Ratib Al-Atasiyah, hadakumullah. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring salawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga yang barusan kita bawakan. Kita berharap mudah-mudahan terlimpah kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya sekalian. Hadirin, mari kita niat kembali untuk kita menuntut ilmu, karena semua perbuatan harus diawali dengan niat. Ngaji yang sangat penting dan hukumnya wajib buat kita dalam rangka menggugurkan kewajiban kita, maka itu lebih patut diawali dengan niat. Niat yang lurus, niat yang mulus, niat yang hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian, selanjutnya kajian pada malam ini kita akan menguak lebih jauh tentang ayat yang sangat pendek. Dan ini ditujukan untuk kita manusia dan jin. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini sudah sangat familiar bagi telinga kita, karena hampir setiap ustaz, mubaligh, penceramah tidak lupa membawa ayat ini, yang makna bebasnya wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka ibadah, kecuali untuk mereka ibadah. Ibadah kalimatnya simple, pendek. Yang makna harfiahnya adalah penghambaan diri. Lalu kalau ayat ini yang menjadi tolok ukur Allah menciptakan manusia,
dan jin, berarti cakupan makna ibadah ini sangat luas. Maka mari kita simak apa yang diinginkan dari ibadah tersebut. Secara umum, ibadah adalah penghambaan diri atau ketundukan kepada satu kekuatan yang absolut yang kita tidak bisa membantahnya. Manakala kita mengingkari atau membantahnya, kita akan dapat sanksi. Nah, kalau makna bahasanya ibadah itu adalah perbudakan antara manusia dengan manusia, itu sudah lama berlalu. Namun dampaknya masih bisa kita rasakan ketika manusia menghamba kepada manusia, begitu takutnya dia untuk melanggar aturan yang diinformasikan oleh tuannya untuk diamalkan. Dan mereka ketika mengamalkan itu dalam situasi kondisi tidak tenang. Jangan sampai salah, jangan sampai ada yang ketinggalan, dan resikonya memang tanggung jawab sendiri, yakni ada sanksi yang bakal dia terima. Nah, hadirin dan hadirat, sekarang kita balik itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita menjadi seorang hamba yang memang dituntutnya oleh Allah, kalian harus ibadah. Dengan makna lain, ibadah itu menjadi hamba. Dan menjadi hamba ini untuk Allah, cakupannya adalah menyeluruh. Dari sejak kita bangun tidur sampai kembali mau tidur lagi. Dan demikian seterusnya selama 24 jam satu hari, selama kita hidup, kita memang tujuannya Allah menciptakan kita cuma satu, kalian adalah makhluk yang harus ibadah, harus menghambakan diri. Ada pertanyaan, apakah bisa kita milih mana yang namanya ibadah, mana yang dikatakan bukan masuk pada ranah ibadah? Ketika kita bicara bolehkah kita memilih, gak ada dan gak boleh, karena gak ada pilihan, gak diberikan multiple choice. Ini ibadah, ini bukan, enggak. Jadi dalam hidup ini kita memang harus mencerminkan diri kita adalah sebagai hamba yang sedang ibadah kepada kekuatan yang absolut yang tidak bisa perintahnya kita langgar, dan kalau kita coba-coba untuk melanggarnya, maka status kita sebagai budaknya akan menjadi aib buat dirinya dan dia akan mendapat sanksi hukum yang berat. Lalu kita masih berbicara ibadah ini dengan makna umum. Mari kita melihat beberapa penafsiran dalam konteks ibadah yang tadi dikatakan menyeluruh dan cakupannya amat luas. Kalau demikian, maka beberapa ulama bisa menerangkan dengan ayat tadi, dengan berbagai profesi yang kita laksanakan. Katakanlah
kita menjadi guru. Diawali dari guru. Ketika kita menjadi guru, sudahkah kita menjadi budaknya Allah dengan jabatan kita sebagai guru? Lalu kita menjadi petani. Sudahkah saat kita menjadi petani mencerminkan bahwa diri kita adalah hamba Allah? Yang dengan pertaniannya bahwa kita bisa membuktikan saya ini lagi menjadi hamba Allah loh, dengan pertanian saya. Menjadi pedagang, menjadi saik, supir, menjadi kuli panggul, buruh kasar, pegawai kantoran. Sudahkah dia bisa mencerminkan bahwa diri dia sehebat apapun pekerjaan dia dengan profesinya masing-masing, sekasar atau sesederhana apapun pekerjaan dia yang dilaksanakan di dalam melaksanakan hidup dalam dunia ini, dia tidak akan bisa berubah dari status dia adalah sebagai hamba, sebagai budak, sebagai orang yang harus ibadah kepada Allah. Nah, artinya bagaimana? Dagang. Dagang harus punya modal. Modalnya dari mana? Dari usaha. Usahanya benar apa salah? Benar karena bukan nyolong. Dibelanjain barang dagangan. Dagangnya yang halal apa yang haram? Cara mencari untung ketika dagang menyakitkan orang lain atau tidak? Gitu. Lalu ketika kemudian dia memilah-milah antara keuntungan dagangannya, ada enggak yang diberikan di samping untuk keluarganya, untuk orang lain sebagai sesuatu yang wajib yang disebut nafkah atau infak. Nah, kalau itu dilaksanakan semua dengan rapi, berarti dia sudah mencerminkan pedagang yang sedang menjadi budak Allah. Dia sedang ibadah kepada Allah. Sebab yang begitu itu ada nilai pahala buat dirinya. Tapi manakala dagangannya sudah mulai, timbangannya dikurangi, belanjanya campur barang yang haram dengan yang halal, mencari untungnya semau dia, berarti dia saat itu sudah menjadi tuan dengan dagangannya, dan dia tidak tahu bahwa dirinya sedang diawasi oleh Tuhan yang Maha Besar, yang menyebutkan kepada dirinya adalah hamba, budak, yang kalian harus ibadah kepadaku. Demikian menjadi guru. Latar belakang pendidikannya apa? Guru ya harus guru. Lalu tujuan utama ketika menjadi guru apa? Nyari duit apa ngajar? Gitu. Oh, ngajar memberikan ilmu kepada orang. Dengan imbalan dia harus dibayar gajinya. Bagaimana cara meminta bayaran gajinya? Dengan paksa atau tidak? Karena ada di antara murid-muridnya yang masuk bukan hanya orang kaya. Ada di antara mereka orang miskin. Mungkin ada yang pegawai buruh kasar, tukang ojek, pemulung. Ketika dia sekolah, apakah diperlakukan oleh guru dengan cara yang sama ketika dia mengajar kepada orang yang di atas mereka punya kedudukan? Atau dipilih-pilih? Hati-hati. Sekali lagi, kalau ngajarnya seperti itu, berarti dia adalah membuktikan dalam ngajar, dia adalah statusnya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena ilmu itu adalah titipan Allah yang diberikan kepadanya, yang harus diberikan kepada orang lain, tidak boleh disembunyikan, dan memberikannya karena itu barang titipan tidak boleh dalam keadaan mencari untung yang besar dengan menyakiti hati orang lain, karena pada hakikatnya itu bukan miliknya. Lalu mari kita lihat, setiap tahun ada study tour dan setiap tahun ada celaka buat murid-murid yang dididiknya. Lalu mari kita lihat manfaat study tour untuk anak pelajar itu apa? Apa sebenarnya? Lalu ketika dia study tour dipintanya berapa? Lalu ketika dipinta kemudian dia nggak sanggup, diancam, kalau kamu nggak sanggup membayar study tour, kamu nanti tidak akan dinaikkan. Saya nggak mau ikut, walaupun nggak mau ikut tetap kamu bayar. Begitu nggak? Begitu nggak? Nah, pertanyaannya, setiap tahun kejadian berulang, ada 6 orang, ada 7 orang, 3 orang paling sedikit. Kemarin di Depok 12 orang pulang tinggal badan tanpa nyawa. Pertanggungjawabannya guru kepada Allah, walaupun dikatakan musibah, apa? Apa yang dia bisa katakan kepada orang tua ketika anaknya sudah tidak bernyawa lagi? Oh, saya udah memberikan uang 50 juta, bisa mengantarkan nyawa kepada anaknya 50 juta itu? Tidak. Lalu tujuannya ibu itu ke sekolah buat apa? Buat tadi itu buat belajar, buat minterin anak atau buat ngajak jalan-jalan anak setiap tahun dan dikatakan seakan-akan wajib. Mari jangan sampai sekolah menjadi tuan daripada guru-guru yang kemudian muridnya dianggap budak-budak yang tidak percaya. Lu harus mau apa kata gua, padahal dia statusnya adalah budak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami? Dipahami? Nah, ini sebagian kecil daripada makna ibadah, belum di dalam rumah tangga. Status istri adalah taat kepada suami. Mari kita lihat kenyataan yang ada. Lebih banyak mana istri taat kepada suami atau menganggap budak kepada suaminya? Dia yang usaha tiap hari nyari duit, begitu dia gajian duitnya diambil sama istrinya. Sampai suaminya meminta rokok, meminta duit buat beli rokok, minta sama istrinya. Bukankah akhirnya istri menjadi majikan daripada suaminya? Yang konon sebelumnya dia pernah mengatakan, mudah-mudahan abang menjadi imam di dalam rumah tangga saya, dan mudah-mudahan menjadi imam dunia akhirat. Apakah itu imam? Itu bukan imam, itu makmum. Dan kadang-kala memberikan sesuatu yang kurang dimarahi oleh istrinya. Cukup apa bayar segini? Kemana yang lainnya? Hai, jangan kamu beralih menjadi majikan, menjadi tuan dari rumah tangga sendiri. Suaminya dijadikan budak, dijadikan bujang untuk mencari duit buat kesenangannya. Lalu dia menjawab, emang itu kewajibannya? Oke, kewajibannya, tapi bukan kayak begitu. Taat kepada suami, dia harus membuktikan kepada Allah, apapun yang dikatakan oleh suaminya dia turuti ketika itu tidak bersalahan dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam memberikan nafkah, bukan istri yang mengatur suami, tapi suami yang mencari dan suami yang mengatur. Hari ini saya sanggup hanya memberikan ini belanja, terserah kamu akan belanjakan apa, yang penting saya bisa makan, ada lauk pauknya. Tidak ada alasan lain.
Bang cuman pakai ikan. Nggak apa-apa, saya tahu harga sekarang lagi naik. Dan kemudian itu dikerjakan oleh istrinya dan suaminya senang. Masya Allah. Tabarakallah. Ini luar biasa. Dia telah membuktikan dalam rumah tangganya bahwa aku adalah hamba Allah. Aku harus seperti ini. Dalam membina rumah tangga aku sedang ibadah kepada Allah. Mari ketika bulan puasa, sebagian besar istri tidak masakin buat buka suaminya. Betul? Betul? Apa yang dikerjakan oleh istrinya, ngasih duit sama suaminya, bang beli aja di sono banyak pembukaan. Lagi-lagi terjebak dia. Betapa banyaknya warung dadakan pada bulan puasa. Padahal mau enak, bumbunya mau tidak enak, kalau istrinya bisa masak buat suaminya, ketika dia mau buka itu pahalanya luar biasa. Tapi ini kadang-kala dikasih makanan boleh beli di warung-warung, bala-bala beli, oncom goreng masih beli. Apa kerjaan lu sebagai istri? Sedangkan dia harus taat kepada suami. Mana senangin suaminya? Mana? Suami ketika ngasih duit belanja senang, nggak pernah nanya, bang pada pegel ya badan, mari saya pijitin, kagak ada. Sekarang yang begitu, ada nggak? Nggak ada. Neng pijitin uang, wah saya juga pegel, masak dari tadi jagain anak segala macam. Mau sono aja sama tukang pijit, ada sono sebelah. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Mana pembuktian diri kita sebagai hamba yang sedang ibadah kepada Allah? Oh, saya sudah sholat. Allah tidak menyebutkan ketika wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun as-shalah, enggak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun qiraatul Quran, tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun hadir majlis taklim, tidak. Ini makna umum yang mencakup seluruh kehidupan kita. Dari mulai kita hidup sampai kita meninggal dunia. Bisakah kita membuktikan bahwa diri kita ini hamba Allah? Hamba yang harus tunduk dan patuh kepada maunya Allah. Dan kemudian setelah itu Allah akan memberikan atensi yang besar dengan pahala yang hilang gemilang. Maka oleh karena itu, untuk menjadi hamba Allah yang baik dalam melaksanakan kehidupan kita hari ini dan seterusnya, kata Allah syaratnya cuma 3. Syaratnya cuma 3. Yang pertama, jadilah kamu anak soleh dari mulai bapaknya, istrinya, anaknya, cucunya jadi soleh semuanya. Insya Allah kalau udah jadi soleh, dia akan membuktikan dirinya menjadi hamba. Soleh dulu. Ya, kerjaannya membawa maslahat untuk umat. Soleh. Yang kedua, sabar menerima ujian. Karena orang soleh ujiannya banyak. Ya, kalau mau jadi orang yang nggak soleh, insya Allah senang terus di dunia, tapi di akhiratnya nggak senang. Tapi kalau jadi orang yang soleh, ujiannya banyak, tapi balasannya nanti annalahum jannati adnin. Bagi mereka akan dibalas dengan surga Aden. Yang ketiga, mengamalkan sesuatu yang kita mengerti. Soleh, sabar, dan mengamalkan atau mengerjakan sesuatu yang sudah kita mengerti. Tidak asal mengerjakan yang kemudian itu manfaatnya sedikit, bahkan menjadi sia-sia. Demikian hari ini, mudah-mudahan pengajian kita akan ada manfaatnya. Dan demikian pula
betapa luasnya makna ibadah. Kalau kita akan bahas lebih jauh, demi Allah saya katakan, saya membaca kitab tentang ibadah, baik dari tafsirnya maupun dari hadis-hadis yang tentang ibadah dalam makna penghambaan diri kepada Allah, itu satu buku segini tebalnya.